Selamat pagi. Sekarang kita masuk ke pelajaran akuntansi bersama saya dengan Nurlinda. Jangan lupa di subscribe ya untuk agar dapat mendapatkan notifikasi update materi berikutnya. Karena mata kuliah kita ini tentunya berangkaian setiap satu siklus dengan siklus lainnya. Kita sekarang masuk pada pelajaran terkait dengan jurnal penyesuaian. Nah, di dalam menyusun laporan keuangan, ada satu siklus ketika kita harus menyusun penyesuaian. Nah, sebelumnya mari kita kenali dulu apa sih jurnal penyesuaian itu. Jurnal penyesuaian. Nah, kita kenalan dulu nih bagaimana atau dasar dari menyusun jurnal penyesuaian. Ternyata berasal dari trial balance atau neraca saldo atau juga kita sebut neraca sisa. Kita paham bahwa neraca saldo ini dibutuhkan pada saat kita mengumpulkan sisa-sisa atau saldo-saldo akun yang sudah kita kelompokkan di dalam buku besar. Nah, ternyata neraca saldo itu adalah suatu daftar yang memuat saldo-saldo akhir dari setiap akun atau perkiraan buku besar yang digunakan oleh suatu perusahaan pada akhir periode. Ini disebut dengan neraca saldo atau neraca sisa. Fungsinya untuk memeriksa keseimbangan antara jumlah saldo debit dan saldo kredit akun besar. Seperti saya bilang tadi, neraca saldo itu adalah rekapitulasi atau format yang digunakan untuk mengumpulkan sisa-sisa dari saldo yang ada di buku besar baik debit atau kredit setiap akunnya. Yang akhirnya menghasilkan jika saldonya itu benar kita pindahkan maka akan memberi keseimbangan atau balance istilahnya dalam akuntansi. Dan yang kedua itu yang kita perlukan sebagai awal informasi untuk menyusun laporan keuangan. Kalau tidak ada jurnal penyesuaian, maka kita bisa menyusun langsung laporan keuangan. Karena ternyata neraca saldo itu merupakan informasi awal yang dapat digunakan langsung untuk menyusun laporan keuangan. Nah, apa itu adjusting journal entry atau apa itu ayat jurnal penyesuaian AJP? Ya, kalau kita menyebut AJP. Nah, katanya ayat jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun atau perkiraan-perkiraan pada neraca saldo dan keadaan yang sebenarnya. Ya, keadaan yang sebenarnya. Ini terkait dengan buku besar. Nah, berikut kita lanjutkan. Oke, tadi ya. Kemudian jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari neraca saldo dan data penyesuaian akhir periode. Berarti basic data tadi adalah neraca saldo. Baru kita lihat kemudian data penyesuaian pada akhir periode. Karena biasanya di dalam laporan keuangan ada yang namanya data penyesuaian. Yaitu data-data yang kita kumpulkan pada akhir periode. Lanjut. Apa yang harus disesuaikan? Satu, ada 8 hal yang harus disesuaikan. Satu, perlengkapan atau penggunaan perlengkapan. Kan tidak mungkin perlengkapan pada awal periode sama dengan akhir periode. Apa itu perlengkapan? Seperti kertas, pensil, pulpen, tinta printer, kemudian kalau misalnya lampu atau yang biasanya dipakai untuk membantu kegiatan operasional perusahaan yang sifatnya atau masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Itu perlengkapan. Yang kedua, beban dibayar di muka. Contoh sewa dibayar di muka. Gak mungkin dong kalau misalnya kita nyewa hari ini, terus akhir bulan masih sama waktu sewa kita, tentunya kan sudah berkurang karena kita telah gunakan atau kita telah tempati ruangan tersebut sesuai dengan periode yang sudah kita lewati.
Lalu, nah treatmentnya prepaid rent, prepaid expense itu atau beban dibayar di muka itu bisa berbeda penyesuaiannya. Tergantung pada awal periode kamu catat sebagai harta atau catat sebagai beban. Jadi dua pencatatan ketika kita melaksanakan penyesuaian terkait dengan dibayar di muka. Pendapatan diterima di muka atau deferred income, apa aja itu, ini juga sama seperti prepaid, dicatat sebagai dua. Kalau awal periodenya dicatat sebagai utang atau dicatat sebagai pendapatan, maka jurnal penyesuaiannya akan berbeda. Nanti kita akan lihat. Berikutnya, pendapatan yang masih harus diterima atau accrued income. Lanjut. Yang kelima, beban yang masih harus dibayar. Contoh, nggak sempat kita bayar gaji bulan ini. Gaji bulan ini dibayar tanggal 1 bulan depan. Kan itu merupakan haknya bulan sekarang. Nah, dalam prinsip akuntansi, itu namanya salah satu adalah fairness atau keadilan. Apa keadilan? Keadilan itu berarti meletakkan pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan periodenya. Nggak boleh beban bulan sekarang diakui bulan depan, atau nggak boleh pendapatan bulan sekarang diakui di bulan depan. Jadi seluruh pendapatan atau beban bulan sekarang diakui saat ini. Yang bulan depan. Itu prinsip fairness. Satu lagi adalah prinsip periodik atau periodikal. Berarti seluruh catatan akan diakui sesuai dengan waktunya, cut off-nya. Jadi tidak boleh catatan sekarang dicatat untuk periode yang akan datang, nggak boleh. Makanya jika misalnya ada gaji bulan sekarang yang akan dibayar bulan depan, tentu jurnalnya di tanggal 1 dong bulan depan. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh. Itu harus disesuaikan, dicatat dulu sekarang. Catat ya sekarang itu di mana? Di jurnal penyesuaian. Itulah yang disebut dengan beban yang masih harus dibayar. Penyusutan aktiva tetap atau penyusutan aset tetap. Depreciation itu juga harus disesuaikan. Kan artinya kita menyesuaikan nilai perolehan aset tetap sehingga pada waktu aset tetap tersebut sudah habis masa manfaatnya, kita sudah punya uang untuk kita gunakan mengganti ataupun juga membeli aset yang baru. Jadi dari awal kita sisihkan dia, sisihkan nilai perolehannya, kita nabung lah, nabung nanti kalau misalnya habis aset saya ini tidak bisa dipakai lagi, maka saya punya uang untuk membelinya. Karena kita tahu aset tetap itu adalah aset yang digunakan secara berulang-ulang untuk masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang ketujuh adalah penyediaan barang dagang atau merchandise inventory. Nah, ini juga merupakan data yang harus disesuaikan. Tapi untuk perusahaan jasa dia nggak ada. Ya, dia untuk perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Baru ke-8 penyisian piutang atau allowance for bad debt. Ya, jadi ada 8 yang harus disesuaikan. Ya, ada 8 yang harus kita sesuaikan. Saya ulang. Ya, 1 perlengkapan, 2 beban dibayar di muka, 3 pendapatan yang diterima di muka, 4 pendapatan yang masih harus diterima. Ini berarti piutang pendapatan. Ya artinya di akhir periode masih ada pendapatan kita yang sudah kita akui. Baru yang ke-5 beban masih harus dibayar, penyusutan aset tetap atau aktiva tetap, penyediaan barang dagang, ini untuk persediaan dagang, perusahaan manufaktur, perusahaan jasa nggak ada ya. Kemudian penyisihan piutang. Nah, karena kita sudah paham, maka kita akan mulai mempraktekkannya, bagaimana mengerjakannya. Nah, karena ini siklus perusahaan jasa, kita akan membahas 7 untuk penyesuaian. Apa itu? Kita mulai bahas. Oke. Nah, seperti janji saya, kita akan praktek. Maka yang pertama, kita akan membahas yang pertama terkait dengan jurnal penyesuaian, yaitu tentunya adalah
ya. Perlengkapan. Oke. Kita akan membahas yang pertama ya, ayat jurnal penyesuaian atau adjustment journal entries ya. Oke, ini topik kita saat ini ya. Kita akan membahas tentang ayat jurnal penyesuaian. Oke. Ya, kalau kita lihat siklus kemarin, ini siklus, sekarang kita ada di sini. Kita ada di adjustment di poin 5. Maka kita mulai, nah, di format dulu. Bagaimana formatnya? Format jurnal penyesuaian. Ya. Format jurnal penyesuaian itu sama dengan nih, ya. Sama dengan jurnal umum. Oke. Sama dengan jurnal umum. Saya ambil ya. Nah, ini dia. Sama ya, sama dengan format jurnal umum. Oke. Udah tahu kita? Formatnya sama dengan jurnal umum, berarti ada tanggal, penjelasan atau explanation, referensi, debit, kredit seperti biasa. Tapi di sini tentu sebutannya adalah adjustment journal. Oke. Oke, ini dia ya, adjustment journal. Nah, kalau kita sudah tahu ini formatnya, maka sekarang kita mulai bagaimana menyusun penyesuaian tersebut. Nah, yang pertama, perlengkapan. Perlengkapan ya. Nah, kita bahas perlengkapan. Perlengkapan kita bahas, yang pertama itu soalnya adalah sebagai berikut. Ya, kita buat dulu soalnya. Contoh soal. Sekarang kita membahas perlengkapan ya. Nih, contoh soalnya. Ini soalnya ya. Nah, apa kata soalnya? Seperti ini. Contoh nih. Contoh, pada neraca saldo per 31 Desember, ya, per 31 Desember, kita buat aja 2020 ya, terdapat akun perlengkapan kantor 6 juta pada waktu perhitungan ternyata. Nah, ini dia. Ini ceritanya seperti ini, ya. Di dalam neraca saldo, terdapat data perlengkapan kantor itu per 31 Desember 2020 6 juta. Itu di laporan kita, di buku kita, di catatan kita, terdapat perlengkapan kantor 6 juta. Begitu kita buka neraca saldo, iya ya, di neraca saldo kok ada perlengkapan 6 juta. Maka kita suruh, coba kita periksa, apakah perlengkapan kita itu masih sama sebanyak 6 juta. Pergilah kita melihat perlengkapan kita di dalam kondisi kenyataannya atau di kondisi realnya, ya, di kondisi realnya. Ternyata ketika kita periksa,
Yang tadinya perlengkapan kita itu misalnya beli kertas dan kawan-kawan itu nilainya 6 juta, kita periksa cuma 3.500.000. Berarti kan ada perbedaan. Ada perbedaan antara catatan dengan kondisi kenyataannya. Nah, ketika ada perbedaan antara catatan dengan kondisi sebenarnya, disitulah kita butuh penyesuaian. Oke? Nah, kalau seperti ini, contoh, pada neraca saldo per 31 Desember terdapat akun perlengkapan kantor sebesar 6 juta. Pada saat perhitungan, ternyata nilai perlengkapan yang ada sebesar 3.500.000. Kan berarti kita analisis ini. Catatan, ya kan? Kan seperti ini kita buat. Oh iya, cuma 6 juta. Seperti itu ya. Cuma 6 juta. Cuma 6 juta ya kan. Terus perlengkapan sebenarnya 3.500.000. Nah, seperti ini. Ya, ini kan ternyata nilai perlengkapan yang ada. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti pertanyaannya berapa yang menjadi beban? Kan seperti itu. Jadi ya. Jadi pertanyaan seperti ini. Berapa menjadi beban? Nah, maka otomatis yang ini kita kurangkan saja. Oh, ini yang menjadi beban. Berarti yang menjadi beban inilah yang kita jurnal. Seperti itu. Ya, maka kita buatlah, kita ambil format tadi. Kan seperti ini formatnya. Kita masukkan di sini formatnya ya. Kita masukkan formatnya. Untuk si jurnal penyesuaian yang kita kerjakan tadi. Nah, seperti ini nama perusahaannya dan seterusnya. Berarti kan tanggalnya 31 Desember. Buatkan tanggalnya, penjelasannya. Nah, kan berapa yang menjadi beban? Kan itu pertanyaan. Berarti kalau cerita tentang berapa yang menjadi beban, otomatis sudah tahu kita bahwa yang menjadi beban itu adalah 2.500.000 seperti perhitungan tadi. Ya. Oke, seperti ini ya. Kita jurnal. Ya, jurnal apa jurnalnya? Jurnalnya tentu karena dia menjadi beban, maka dia yang harus kita beli, yang harus kita ganti. Inilah yang harus kita keluarkan uang. Berarti tentu di sini menjadi beban perlengkapan atau supplies expense to perlengkapan atau supplies seperti ini. Ya, sebesar 2.500.000. Siap jurnal yang pertama. Ini yang pertama. Dari 8 jurnal. Penyesuaian harus kita susun. Berikutnya. Nah, bagaimana nih kalau sebaliknya? Bagaimana kalau sebaliknya? Ini kan soalnya dikatakan bahwa perlengkapan yang ada. Nih, perlengkapan yang ada berarti kan yang menjadi harta. Nih, kan ini dia. Perlengkapan yang ada. Berarti itu menjadi harta. Bagaimana kalau soalnya diganti menjadi gini, seperti ini ya. Kalau soalnya diganti, pada waktu perhitungan, ternyata nilai perlengkapan yang habis ya terpakai sebesar 3.500.000. Ini kebalikannya. Lihat, ternyata nilai perlengkapan habis terpakai sebesar 3.500.000. Habis terpakai. Ya. Kalau habis terpakai, maka ini tidak ada. Ini enggak ada. Oke? Ini enggak ada.
Jurnalnya langsung kan yang dicatat adalah menjadi beban. Maka jurnal langsung 3.500.000 seperti soal. Seperti ini. Seperti soal. Kalau dia sudah habis terpakai, berarti udah langsung jadi beban. Kalau yang sekarang kita buat kan kebalikannya. Kalau yang sekarang itu adalah yang tersisa. Jadi kalau yang tersisa ini yang ada saat ini. Cari berapa yang jadi beban. Jadi lihat soal. Jadi jangan terpaku kepada soal. Kalau seperti itu maka jurnalnya seperti ini. Angkanya 2.500.000. Oke? Itu yang pertama. Semoga paham. Yang kedua. Yang kedua tentunya kita akan membahas terkait dengan beban dibayar di muka. Ya. 2. Nah, beban dibayar di muka. Oke, kalau ini kita menyebutnya tadi pemakaian perlengkapan atau supplies ya. Berarti ini adalah beban dibayar di muka. Nah, kalau cerita beban dibayar di muka, berarti kita harus tahu dia di awalnya dicatat sebagai harta atau sebagai beban. Nah, yang pertama ini kita akan bahas dulu dia bagaimana ketika dia dicatat sebagai harta. Ingat kan soal kita kemarin, disewa gedung dicatat sebagai harta. Nah, itu ternyata diperlukan untuk mengetahui apakah penyesuaiannya bagaimana nanti penyesuaiannya. Seperti itu ya. Ini ketika dicatat sebagai harta. Jadi di awal dia dicatat sebagai harta. Munculnya harta, bukan beban. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Ya, kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, ini contoh soal. Ya, ini contoh soal. Contoh. Oke, ini contoh. Pada tanggal 1 Agustus 2020, perusahaan membayar premi asuransi. Nih, asuransi ya. Yang dibayar di muka itu kan banyak. Ada sewa dan ada asuransi. Nah, sekarang kita pakai asuransi. Oke. Nah, membayar asuransi sebesar 5.400.000. Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan contoh kasus kita ya. Maka otomatis bagaimana perlakuannya? Ini contoh soal. Sekarang kan kita mau mencatat dia sebagai harta. Ini yang pertama ya, ini contoh soal. Nah, kita mulai. Dicatat sebagai harta. Berarti pada saat kejadian, pada saat tanggal 1 Agustus, ya, maka jurnal umum yang dibuat pada saat itu tentunya yang muncul adalah sewa dibayar di muka. Atau, ini asuransi ya. Asuransi dibayar di muka atau insurance expense. Prepaid insurance, karena kita sebagai harta. Ini anak-anak ibu nanti kalau bagi yang mengerjakan tugas, bahasa Indonesia aja pakai bahasa Inggris. Jadi jangan dua bahasa ya, langsung aja. Asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance to cash. Ini pada saat awal
mencatat. Karena kita harus tahu dulu bagaimana dia dicatat pada saat awal periode. Seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau di awal seperti ini, maka nanti muncul di buku besar. Prepaid insurance. Di buku besar nanti akan muncul. Nah, jika dicatat seperti ini, ya, maka di neraca saldo akan muncul akun prepaid. Nah, sebesar 5.400.000. Jadi itu tadi kan dibilang. Dari mana sumbernya? Sumber untuk membuat pensiun itu di mana? Kan neraca saldo. Berarti di neraca saldo muncul akun prepaid, ya. Akun muncul prepaid sebesar 5.400.000. Insurance prepaid pastinya. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini. Jika seperti ini sudah muncul, ya. Berarti bagaimana penyesuaian pada akhir periode? Pencatatan pelaporan itu kan bisa bulanan, bisa 3 bulanan, kalau bank kan 3 bulanan, kemudian bisa setengah tahunan, bisa 1 tahunan. Normalnya 1 tahunan. Nah, ini catatan kita selama 1 tahunan. Jadi seperti ini. Maka muncul akun prepaid, ya, prepaid insurance 5.400.000 di neraca saldo. Akibat jurnal awal seperti ini. Baru pada akhir periode sekarang perlakuan penyesuaiannya. Bagaimana penyesuaiannya? Kan seperti ini. Maka pada tanggal 31 Desember, kan penyesuaiannya tahunan, laporan tahunan. Maka 31 Desember, kita akan membuat penyesuaiannya. Kita harus cari dulu. Berarti kita bikin rangkaian, misalnya waktu periode. Karena kita harus tahu berapa, ini kan berapa yang harus dibuat. Ya kan, berapa nilai uangnya, bagaimana penyesuaiannya. Jika seperti ini penyesuaian, jika muncul akun prepaid rates, prepaid insurance di debit sebesar 5.400.000, ini jurnal penyesuaiannya bagaimana penyesuaiannya. Jurnal penyesuaiannya itu temannya, couple-nya itu hanya seperti ini, prepaid apa dia, ya, to expand. Nah, seperti ini. Ini bagaimana penyesuaiannya kalau kita sebagai harta. Sekarang kita hitung harta, ya. Maka bagaimana penyesuaiannya? Jurnalnya seperti ini. Ya. Ini jurnalnya. Jurnalnya seperti ini. Kalau dicatat, jika dicatat sebagai harta. Seperti ini. Ini jurnalnya. Oke? Seperti ini. Berapa rupiah? Kan harus tahu nih XX-nya ini. Kan tanda tanya nih. Berapa rupiah? Ini menjadi pertanyaan tentunya. Ya kan? Ini menjadi pertanyaan. Lihat. Ini menjadi pertanyaan. Berapa rupiah? Oke. Ketika muncul pertanyaan berapa rupiah, maka kita cari. Ya, kita cari. Seperti ini. Nah, kita akan membuat rentang waktu. Ini rentang waktu. Ya. Ilustrasi. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat. 1 Agustus. Umpamakan di sini adalah 1 Agustus. 1 Agustus, ya. Nah, kalau 1 tahun, maka ini kan tahun 2020. Oke. Ini tahun 2020. Ya, tahun 2020. Nah, ini tahun 2020. Oke, ini tahun 2020. Nah, berarti kalau kita sewanya 1 Agustus 2020, maka kan selesainya nanti kita harus bayar lagi di periode 1 Agustus 2021. Nah, ini kan dia. Berarti ini tahun
Nah, tahun 2021. Berarti kan nanti kita akan bayar di sini 1 Agustus 2021. Kan begitu kalau kita nyewanya tahunan. Oke. Nah, di dalam akuntansi kan tadi ada prinsip keadilan, prinsip periodik. Prinsip keadilan, adil mengakui pendapatan dan beban sesuai dengan periodenya. Prinsip periodik mencatat sesuai dengan masanya. Berarti kan untuk kejadian yang ini, membayar premi asuransi dalam 1 tahun, berarti kan yang bakal merasakannya ada 2 tahun, 2020 dan 2021. Sekarang di 31 Desember. Nah, penyesuaian itu adanya di sini, di akhir bulan atau di akhir tahun. Maka inilah yang butuh penyesuaian. Ya, ini butuh penyesuaian. Di sinilah kita butuh yang namanya penyesuaian, adjustment. Berapa yang menjadi haknya tahun 2020 dan berapa yang menjadi haknya tahun 2021. Itu dia. Ya, yang menjadi haknya tahun 2021. Nah, kalau seperti ini, maka kita lihat dia di 1 Agustus. 1 Agustus sampai dengan 31 Desember. Hitung berapa bulan? Ya, hitung berapa bulan? Berarti Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 5 bulan. Seperti ini. Oke, 5 bulan. Maka kita hitung, maka ya yang menjadi beban tahun 2020 ya. Yang menjadi beban tahun 2020 adalah sebagai berikut. Kita hitung ya. Yang menjadi beban tahun 2020 adalah sebagai berikut. Berarti 5 bulan dibagi 12 bulan, kan 1 tahun, kali 5.400.000 seperti ini. Ya, 5.400.000. Maka kita hitung ya. 5.400.000. Inilah dia. Ya. Inilah dia yang menjadi beban periode sekarang. Berarti ini kalau jurnal kita perbaiki. Ini kan jurnal kalau misalnya dia dicatat sebagai normalnya sebagai beban. Berarti kalau dia dicatat sebagai awalnya sebagai harta, maka di sini yang muncul itu adalah tentunya ya expand dulu, baru prepaid. Seperti ini. Nah, baru prepaid. Oke? Paham ya? Seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini, udah dapat ya, maka kita jurnal. Bagaimana jurnal kedua? Kalau tadi ini tentunya kita buat untuk penyesuaian, mencatat pemakaian, perlengkapan. Oke. Nah, yang berikutnya, yang kedua, 31 Desember. Jurnal kedua berarti, perhatikan ya, tadi jurnalnya katanya adalah sebagai harta, kalau di awal seperti ini pasti jurnalnya, maka ini yang kita pakai expand to prepaid. Maka di sini beban asuransi ya, beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Jadi kita kreditkan dia si beban si prepaid asuransinya. Ini berarti insurance expense kan tadi jurnalnya titik-titik expand ya, pada baru ini prepaid insurance. Oke, seperti ini. Prepaid insurance. Ya. Nah, lihat sama kan dengan ini?
Nah, expand it prepaid. Jadi jangan lagi di sini yang debit. Ini kan udah debit nih. Dia debit lagi di sini. Tapi kita kreditkan dia. Dibalik dia, ya. Kita balik dia. Oke, nah seperti ini, lihat. Ini kan sudah di debit nih. Sekarang dia dikreditkan. Gantian si expand yang di debit. Ya, jadi seperti itu. Ini jurnal umumnya. Kalau ini disebut dengan ini jurnal umum ya. Ini disebut dengan jurnal umum. Saya buat sini jurnal umum. Kalau di awal, ya. Oke. Kalau ini tentu penyesuaiannya. Tahu kita ya. Maka saya kasih warna seperti ini penyesuaiannya. AJP-nya. Oke. Dah selesai. Uangnya ambil yang tadi yang sudah kita bahas nih, 2.250.000. Ini kalau dicatat sebagai harta. Mencatat ya. Mencatat ayat jurnal penyesuaian dibayar di muka sebagai harta. Ya, jika dicatat sebagai harta. Sebagai harta. Oke. Ini yang pertama. Terus kita akan catat dia sebagai beban. Bagaimana jika dia diakui sebagai beban? Kan seperti itu. Ya. Nah, kalau dia diakui sebagai beban, perhatikan. Nah, ini berarti ini jika dicatat sebagai harta, bisa copy lagi. Nih, jika dicatat sebagai harta, ini dia ya. Nih. Jika dicatat sebagai harta, maka kesimpulannya ya, maka catatlah sebesar yang telah terpakai. Ya, seperti ini. Ini kesimpulannya. Oke, jika dicatat sebagai harta, ingat, catatlah sebesar yang telah terpakai. Ini kesimpulannya. Oke, seperti ini ya. Ini kesimpulannya. Oke, sekarang lanjut. Jika dicatat sebagai beban, sekarang ini ya, masuk yang sebagai beban. Dicatat sebagai beban. Maka jurnal, nah kalau dicatat sebagai beban, ditandai bagaimana tandanya Bu kalau dicatat sebagai beban? Kan pertanyaan seperti itu. Maka pada tanggal terjadinya transaksi, yaitu 1 Agustus, ini terjadinya transaksi ya, 1 Agustus, kejadian transaksinya, ini kan transaksi. Nah, ketika terjadi transaksi, pada tanggal 1 Agustus, ya, pada saat terjadi transaksi tanggal 1 Agustus, maka kita akan mencatatnya 1 Agustus di jurnal umum. Di awal itu kita catat sebagai beban asuransi atau insurance expense. Seperti ini. Di awalnya kita akan mencatat sebagai beban asuransi atau insurance expense. Ya, to kas. Kan kita bayar di awal. To kas. Sebesar 5.400.000. Ini di awal kita catat 5.400.000. Oke. Ini di awal jurnal umum. Beda dengan tadi kan? Di awalnya nih kita mencatat sebagai, nah ini dia. Ini di awal. Beda kan? Lihat. Nih. Munculnya prepaid insurance, muncul baru kas. Nah, sedangkan sekarang yang muncul seperti ini, beban. Berarti
Jika dicatat seperti ini, maka di neraca saldo akan muncul akun insurance expense. Nah, sebesar 5.400.000. Jelas ya bedanya ya? Expense sebesar 5.400.000. Oke, sebesar 5.400.000. Kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah seperti ini, maka otomatis jurnal untuk penyesuaiannya, kan pertanyaannya seperti ini lagi. Nih. Bagaimana penyesuaiannya? Kan itu muncul. Maka kalau di sini sudah debit nih, jika di sini sudah debit, maka di sini nggak boleh lagi debit. Ya, diganti posisinya dengan yang prepaid. Ya, ganti prepaid seperti ini. Baru si expense-nya di mana? Di bawah. Seperti ini. Jadi dia nggak 2 kali di debit. Yang debit di awal, maka dikreditkanlah dia. Itu dia prinsipnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kan pertanyaan langsung berikutnya adalah, kalau udah seperti ini, berapa rupiah nih? Pertanyaannya. Berapa rupiah? Seperti ini kan? Nah, berapa rupiah? Kan pertanyaan seperti itu. Maka, jika dicatat sebagai harta, kita mencatat sebesar yang habis terpakai, berarti kalau kita mencatat sebagai beban, yang kita sekarang perhatikan adalah yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini. Ini dia. Ini dia. Inilah yang kita akui. Nah, ini. Ini yang kita akui, lihat. Ini yang kita akui. Seperti ini. Nah, sekarang ini kan, bagaimana penyesuaiannya? Maka inilah yang kita akui. Oke? Ini yang kita akui. Nah, berarti kalau kita bisa simpulkan, ini kesimpulannya, kita buat di sini. Nah, ini kesimpulan untuk yang dicatat sebagai, oke. Nah, jika dicatat sebagai beban, maka catatlah sebesar yang belum. Ini dia. Yang belum ya terpakai. Seperti ini. Dicatatlah yang belum terpakai. Kalau yang tadi kan, nah kesimpulan kalau catat sebagai harta, maka catatlah sebesar yang telah terpakai. Kalau tadi dicatat sebagai harta, maka di sini catatlah yang belum terpakai. Ini dia ya, simpulannya seperti ini. Oke, kalau ini seperti ini simpulannya. Ini ya. Berapa yang belum terpakai? Jika tadi 5 bulan, nah seperti ini. Kita masuk ke perhitungannya. Oke. Nah, 1 Agustus ke 31 Desember kan 5 bulan. Berarti berarti yang belum terpakai sama dengan 12 bulan kurang 5 bulan. Berapa itu? Tentunya tinggal 7 bulan. Seperti ini. Ya, 7 bulan. Kalau sudah seperti itu, maka yang menjadi kalau tadi beban, ini menjadi harta, yang sudah menjadi harta. Berarti kalau konsep dicatat sebagai beban, kita nggak ngakui dia sebagai harta di awal. Yang udah dipakai baru sebagai harta. Yang menjadi harta tahun 2020, tinggal kita hitung aja. Ya. Yang menjadi harta berikutnya, yang menjadi harta tersisa, yang menjadi harta dan yang menjadi harta tersisa, artinya yang masih bisa kita tepati, itu adalah 7 bulan. Atau sebesar uangnya 7/12. Ya.
Seperti ini. 3.150.000. Oke. Ya. Nah, berarti kalau sudah seperti itu, ya, ini berarti kan 5 bulan. Nah, 5 bulan, ya, ini yang habis terpakai kan? Habis terpakai. Sama dengan jadi beban. Ya, sama dengan jadi beban. Kalau di sini, ya, 7 bulan yang belum terpakai. Ini berarti masih harta kita. Nah, ini masih harta kita. Kayak gini, ya. Ini masih harta kita. Oke, ini 5 bulan habis terpakai jadi beban kita. Nah, ini kalau dicatat sebagai harta. Ya, ini kalau dicatat sebagai beban akan muncul seperti ini. Nah, dapat kan? Sekarang kan jurnalnya. Jurnalnya kan prepared to expand. Maka kita masukkan ke dalam format jurnal umum kita. Ya, kita catat di dalam format jurnal umum kita. Maka jurnalnya adalah kebalikannya, ya. Kebalikannya ini di atas seperti ini. Nah, asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Nah, lihat kebalikannya. Nilai uangnya adalah sebesar 7 bulan atau 3.150.000 seperti ini. Oke, 3.150.000. Lihat perbedaannya. Ya, lihat perbedaannya. Ini 2. Ya. Ini jika dicatat sebagai beban. Lihat bedanya. Oke? Kalau dicatat sebagai harta, maka jurnal penyesuaiannya beban asuransi pada asuransi di muka. Kalau dicatat sebagai beban, maka jurnal penyesuaiannya asuransi dibayar di muka pada beban asuransi. Ini dicatat sebagai harta, maka yang dicatat adalah bebannya yang udah habis 5 bulan. Ini dicatat sebagai harta pada akhir periode, maka beban yang kita akui itu 5 bulan dan yang menjadi harta adalah 7 bulan. Ya, 3.150.000. Berarti kan kita mengakui sesuai dengan periodenya. Jadi sebenarnya dari 12 bulan, dari 12 bulan tersebut, dari 12 bulan kita tadi ini, dari 12 bulan tadi itu, nah, ya, yang dari 12 bulan tadi, ternyata yang sudah habis itu hanya ini. Ini habis. Ini belum habis. Ini belum kita tepati. Ya, ini belum kita tepati. Yang 7 bulan. Oke? Itu yang prepaid. Mudah ya? Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Wah, baru bahas 2 aja udah selama ini ya. Berarti nanti ini kita akan buat 2 sesi terkait dengan ayat jurnal penyesuaiannya. Jadi ada sesi 1 dan sesi 2. Biar tidak terlalu panjang. Oke, berikutnya kita akan bahas yang ketiga. Pendapatan diterima di muka. Ini kita bahas yang berat-berat dulu ya. Pendapatan diterima di muka. Nomor 3. Nih, pendapatan diterima di muka. Ini sama, catatnya ada 2, sebagai utang atau sebagai pendapatan. Apa sih pendapatan diterima di muka? Contoh, kamu menyewakan kamarmu, jadi kamar kos-kosan. Kalau tadi ini, yang beban kayak asuransi gini ya. Kalau ini kan yang dibayar di muka, kalau dibayar di muka itu kita yang menyewa. Nah, itu prinsipnya. Kalau ini kita yang menerima sewa, beda ya. Kalau ini kita keluar uang, kita menyewa baru bisa ninggalin. Kalau ini gara-gara kita terima uang, orang bisa pakai barang kita atau rumah kita atau ruangan kita. Jadi kita terima uang untuk pemakaian beberapa tahun. Nah, pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini dicatat juga sebagai 2 ya. Pendapatan diterima di muka ini dapat dicatat sebagai 2, yaitu
ketika dia dicatat sebagai utang dan ketika dia dicatat sebagai beban. Ya. Jadi ada dua dia. Nah, kita masuk ke contoh soal, ya. Kita masuk ke contoh soal. Oke. Kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal ya. Nah, ini soalnya. Ya, ini soalnya. Pada tanggal ya, pada tanggal 1 Mei 2020 diterima sewa untuk 2 tahun sebesar 6.900.000 dan sewa diterima tunai. Lihat, kita terima uang di sini. Kalau dibayar di muka itu kita keluar uang. Kalau diterima di muka kita terima uang ya. Jadi kalau dibayar kita keluar uang, kalau diterima di muka kita terima uang. Nah, ini bisa dicatat sebagai hutang ataupun sebagai pendapatan. Sekarang kita bahas. Yang pertama, ya. Jika dicatat sebagai utang. Oke. Jika dicatat sebagai utang. Maka tahunya gimana ya? Maka di tanggal 1 Mei jika dia dicatat sebagai utang, yang muncul itu adalah kas, kan terima uang kita, pada sewa diterima di muka atau unearned rent sebesar 6.900.000. Ini jurnal di awal. Oke. Ya. Itu jurnal di awal. Maka kalau kayak gini catatan di awalnya, bagaimana kondisi neraca saldo? Maka yang muncul itu adalah akun unearned rent atau sewa diterima di muka sebesar 6.900.000. Inilah yang muncul di dalam neraca saldo kita. Oke. Nah, ini yang mau kita sesuaikan. Kalaulah 1 Mei kita terimanya, di 31 Desember kan berarti orangnya udah nepati dong. Udah nepati dari Juni, Juli sampai Desember. Berarti kan sudah ada perubahan. Udah nggak sama lagi. Kan tadi saya bilang bahwa penyesuaian terjadi ketika catatan buku tidak sama dengan kondisi kenyataan sebenarnya. Jadi dibutuhkan penyesuaian. Kalau sama buku dengan kondisi realnya nggak perlu penyesuaian karena ada perbedaan, maka butuh penyesuaian. Ya, ini jika dicatat sebagai utang. Oke. Berarti kita akan lihat kondisi kenyataannya, ya. Kita akan gambar lagi. Berarti terdapatlah, sekarang kan kita mau buat penyesuaian nih, 31 Desember, ya. 31 Desember, sini butuh ayat jurnal penyesuaian. Seperti ini. Nah, jurnalnya, kalau di sini sudah kredit, sewa diterima di mukanya, sekarang dia taruhkan di atas sini. Di debit dia. Temennya, ingat temennya itu selalu sama. Paling hanya tukar tempat. Ya.
Maka jurnalnya itu kalau kita bilang seperti ini adalah titik-titik ya, di sini. Earned titik-titik rent-kah, insurance-kah ya, to income ya, titik-titik income. Pendapatan. Pendapatan apa dia? Terserah kalian nanti. Nah, XX-nya. Ini mau kita cari, ini berapa? Nah, ya, ini berapa seperti ini. Kembali kita masuk ke periode. Periode pencatatan seperti ini. Ya. Kita mulai. Nih. Oke. Sekarang ini kita asumsikan tahun 2020. Ya kan? Tahun 2021 dan seterusnya. Kan dia 2 tahun ya kan lewat. Dia bayar di sini ya. Dia bayar di sini asumsikan ya. Ini kita asumsikan. 1 Mei. Ini dia bayar. Ya. Berarti kan 1 Mei ke penyesuaian itu karena di tahunan laporannya tentu di 31 Desember. Sini penyesuaian itu. Nah, seperti saya bilang tadi, 31 Desember. Sinilah butuh penyesuaian, ya kan? Di sini butuh penyesuaian AJP. Oke? Nah, lihat. Ini berarti kita hitung. Ini dia. Oke. Jika dicatat, maka kita buat perhitungannya. Perhitungannya. Kamu cari nilai rupiah. Perhitungannya titik 2. Kita harus simpulkan. Seperti ini. Kita cari kesimpulannya. Jika dicatat sebagai salah. Ya. Kita ambil kesimpulannya. Jika dicatat sebagai utang, ini dia. Sebagai utang, maka catatlah sebesar yang telah terlewati atau terpakai. Seperti ini. Jadi lihat, maka yang dicatat itu adalah ini 1 Mei, berarti merujuk dari kata-kata itu 1 Mei sampai dengan 31 Desember. Ya. 1 Mei sampai dengan 31 Desember. Mari kita berhitung. 1 Mei, berarti kan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 8 bulan. Ya. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 8 bulan. Maka 8. Tadi kan katanya 2 tahun, lihat soalnya. Ya, 2 tahun. 8 per 24, 8 bulan per 24 bulan kali 6.900.000 seperti ini. Ya. Sama dengan kali 6.900.000. Nah, inilah uang yang mau kita jurnal tadi. Ya. Ini yang mau kita jurnal tadi. Oke. Gampang ya? 1 Mei sampai dengan 31 Desember, 8 bulan berarti 6 juta
900. Oke. Ya, sama dengan 2.300.000. Nah, jika sudah seperti ini, maka tinggal kita jurnal. Tinggal kita jurnal. Apa jurnalnya? Ini kan sudah ada. Nah, mari kita jurnal sekarang. Masukkan ke jurnal umum. Kita masukkan ke jurnal umum. Nah, kita masukkan ke jurnal umum. Bagaimana jurnal umumnya? Berarti 31 Desember, karena kita sebagai arta, maka kita mencatat di sini tentunya menjadi income. Ya, rent income. Ya, itu sebagai hutang ya. Rent income to unearned rent. Ya, unearned rent. Ini kalau dia dicatat sebagai hutang. Ya, mencatat seperti ini, mencatat AJP diterima di muka jika dicatat sebagai utang. Ya, sebagai hutang. Nah, berarti kalau dia dicatat sebagai hutang, jika tadi kita hitung, ya, jika tadi dia dihitung 2.300.000 yang sudah nih, yang jadi hutang kan 6.900.000. Berarti saat ini yang udah nggak jadi hutang 2.300.000. Berarti berapakah yang menjadi hutang kan? Berapakah yang masih menjadi hutang? Kan itu pertanyaannya. Ya kan? Berapakah yang menjadi hutang, masih menjadi hutang, maka otomatis kita tinggal kurangkan aja. 6.900.000 ya. 6.900.000 kurang 2.300.000. Seperti ini ya. Oke, nanti ya berapa yang menjadi hutang. Kalau misalnya kita mencatatnya. Nah, berarti kalau sudah dapat seperti ini kan perhitungan dapat, ini duluan kita jurnal. Ya, ini duluan kita jurnal. Berarti kita akan menjurnalnya, ini kan tadi kalau, oh sorry ya, ini dibalik ya. Ini seperti ini. Kita catat berapa yang menjadi pendapatan. Yang benar jurnalnya kalian lihat. Kita catat berapa menjadi pendapatan. Kalau 6.900.000-nya hutang, maka di tahun 2020 ini berapa yang menjadi pendapatan? Pertanyaannya. Yang boleh kita akui sebagai pendapatan kan? Berarti ada sebesar, tadi kan kita hitung 8 bulan ya. 8 bulan. Nah, inilah yang menjadi pendapatan kita atau sebesar 2.300.000. Maka langsung kita catat ya. Kan terbalik, sorry. Harusnya earned rent tadi kan
pada rent income. Oke. Ini berarti pendapatan diterima sewa diterima di muka pada pendapatan sewa atau rent income. Berapa nilai uangnya? 2.300.000. Ini ya, 2.300.000. Seperti ini. Nah, ini jika dicatat sebagai hutang. Oke. Bagaimana ketika dia dicatat sebagai beban? Kan? Itu lagi berarti pertanyaannya. Bagaimana kalau dia dicatat sebagai utang? Nah, ya, jika dia dicatat sebagai hutang, maka otomatis ini sudah yang ketiga sekarang ya. Oke. Terus bagaimana ketika dicatat sebagai utang? Kalau dicatat sebagai utang, maka kita beranjak ke sisi sebelahnya. Yang ini. Tadi kan jika dicatat sebagai utang, berarti kan kesimpulannya dicatat sebagai utang catatlah sebesar yang telah terlewati atau terpakai, karena itulah berarti menjadi pendapatan kita. Berarti kalau misalnya dicatat sekarang kan masuk yang kedua, jika dicatat sebagai pendapatan, kan dua ada catatannya. Jika dicatat sebagai pendapatan. Tadi kan sudah ada nih, berapakah menjadi utang? Nah, itu pertanyaan itu ketika dia catat sebagai pendapatan. Ini kita geser kemana? Berapakah yang menjadi utang? Itu pertanyaannya. Kalau tadi, berapakah yang menjadi pendapatan nih? Jika dicatat sebagai utang, ya. Jika dicatat sebagai utang, yang ditanya itu tentunya adalah berapakah yang menjadi pendapatan, kan itu deh. Maka jawabannya sudah kita selesaikan. Ini dia. Ya. Ini pertanyaannya, berarti inilah yang dicatatkan sebagai pendapatan. Inilah yang disebut sebagai pendapatan untuk tahun 2020. Nah, seperti itu ya. Ada sebesar 8 bulan. Nah, berapakah yang masih menjadi utang? Ya tinggal kurangkan aja. Berarti kan ini perhitungannya, atau dengan kalau kalian rajin mau bolak-balik, berarti kan 24 dikurangi 8, ya. Berarti ada 16 bulan bagi 24 bulan. Kali Rp 6.900.000. Kan sama aja dengan ini. 6.900.000 kurangi 2.300.000. Berarti tinggal kita kurangkan aja kan. Ini kita kurangi dengan 2.300.000. Selesai. 4.600.000. Ya. Nah, kalau dia dicatat sebagai pendapatan, berarti kan kita harus tahu dulu nih historisnya atau ceritanya. Maka di tanggal 1 Mei yang tercatat itu waktu jurnal umum, ini kan tentang jurnal umum ya. Kalau di awal itu kan tentang jurnal umum. Dia dicatat kita terima uang, cash atau cash to rent income. Lihat bedanya. To rent income sebesar 6.900.000 seperti ini. Ini dia tercatat di awal. Beda sama yang ini kan. Ini kalau dicatat sebagai utang, mana? Kalau dicatat sebagai utang, lihat. Ini beda nih, lihat. Di sini munculnya adalah sewa diterima di muka. Kalau jurnal umumnya. Ya. Sewa diterima di muka. Tapi kalau dicatat sebagai beban, ya, dicatat sebagai pendapatan, maka di sini muncul ini, lihat. Rent income ini tadi di atas sewa diterima di muka atau unearned rent. Ya. Tapi kalau di sini yang muncul adalah pendapatan sewa. Ya. Oke.
Nah, pendapatan sewa. Ya kan? Nah, kalau sudah seperti ini, ya, kalau sudah seperti ini, tinggal jurnal. Kalau jurnalnya, lihat, dia nggak boleh lagi tempatnya sama. Kalau sudah kredit, maka jurnalnya, pertanyaan, bagaimana jurnalnya? Bagaimana? Nah, ini berarti AJP, penyesuaian. Berapa yang menjadi utang? Kan itu dia. Berarti 31 Desember. Jurnalnya, jika ini sudah dikredit, maka pindahkan dia ke debit seperti ini. Ya. Titik-titik income baru unearned. Ya, unearned apa? Renkah apakah tergantung ya dari soalnya. Seperti ini. Oke. Sebesar berapa? Sebesar ini dia, ini kita sekarang. Kita bikin kesimpulannya. Apa kesimpulannya? Seperti ini. Jika dicatat sebagai pendapatan, catat ya nih ya, diingat di kepala, maka catatlah yang belum terpakai atau terlewati. Dengan kata lain, sisa utangnya. Sisa utang orang tersebut ya. Sisa utang. Ini dia. Kita catat seperti itu. Berarti di sini jelas 16 bulan yang menjadi, atau inilah dia yang menjadi utang. Ya, inilah yang menjadi utang. Nah, seperti ini. Ya, berapa bulan? Kita bedahin ya. 16 bulan. Seperti ini. Oke, 16 bulan. Seperti ini. Tinggal kita jurnal. Kita copy aja ya. 31 Desember. Oke. 31 Desember. Tapi dibalik, ini di atas. Nah, sewa dibayar di mukanya di bawah. Dibalik. Sebesar yang masih menjadi hutang atau yang belum ditempati orang yang nyewa tadi. Belum bisa kita usir dia. Ini dia. Lihat. Sama kayak tadi, ya. Sama seperti tadi, lihat. Nih. Dibalik-balik ya. Ya. Tergantung. Jadi pasangannya ada, pasangan abadinya itu tidak akan tertukar. Itu selalu sama pasangannya. Ya, sama kayak ini, pasangan abadi, cuman tempatnya. Kadang dia di atas, kadang dia di bawah, tergantung di awal dicatat sebagai apa. Ya, tergantung dia di awal dicatat sebagai apa, seperti ini. Ya. Jadi dia tidak boleh dicatat 2 kali dengan posisi yang sama. Seperti ini. Ya. Jadi tergantung, kalau dicatat sebagai harta akan berbeda ketika dicatat sebagai beban. Kalau untuk yang dibayar di muka. Begitu juga jika dicatat sebagai utang atau dicatat dengan pendapatan, dia akan berbeda. Oke, ini ya, baru 3, udah hampir 1 jam kita menjelaskan terkait dengan baru 3 dari 8 jurnal penyesuaian. Oke. Nah, itu dulu untuk penyesuaian yang pertama. Nanti kita akan lanjut untuk sisa penyesuaian berikutnya beserta dengan cara pengerjaan dari contoh soal kita. Oke, ini yang baru kita kerjain. Semoga kalian paham dan semoga kalian mengerti. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe agar kalian bisa mengikuti update berikutnya. Semoga bermanfaat.